Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Para peserta pembelajaran Bahasa Arab Online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini kita masih pada pembahasan tamyizul adad. Tamyiz dan tamyiz angka, yaitu pada hukmu qiraati tamyizil adad. Hukum bacaan pada tamyiz yang terletak setelah angka. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa tamyizul adad atau isim yang terletak setelah angka ini memiliki dua bacaan. Yang pertama adalah dibaca majrur. Apabila tamyiznya itu terletak setelah angka 3 sampai dengan 10. Nah, itu adalah bacaan yang pertama, yaitu dibaca majrur. Taib. Sebelum kita melanjutkan pada bacaan yang kedua untuk tamyiz angka, maka untuk angka 1 dan 2 maka di situ tidak memiliki tamyiz. Kenapa? Karena angka 1 itu bentuk mufrad, kemudian angka 2 itu bentuk mutsanna. Oleh karena itu, maka tamyiz yang kita bicarakan di sini adalah tamyiz yang terletak setelah angka. Angka tersebut yang harus memiliki penjelas adalah angka 3 dan seterusnya. Taib. Adapun untuk bacaannya adalah yang sudah kita bicarakan, tamyizul adad idza waqa'a badal adad min 3 ila 10 fayakunu tamyizu majruran jam'an majruran. Dibaca majrur dan bentuknya jama'. Taib. Sebagaimana pada contoh-contoh yang telah kita berikan. Taib. Sekarang yang kedua. Yang kedua dari rincian tamyiz yang terletak setelah angka. Yang kedua adalah tamyizul adad min 11 ila 99 yakunu mufradan mansuban. Tamyizul adadi min 11, tamyiznya angka atau isim yang terletak setelah angka 11 ila 99 sampai 99 yakunu mufradan mansuban, maka tamyiznya satu bentuknya mufrad, yang kedua dibaca nasab. Bentuk mufrad, yang kedua dibaca nasab. Ini tamyizul adad min 11 ila 99. Para peserta pembelajaran Bahasa Arab Online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan sekarang adalah membahas tentang isim yang terletak setelah angka 11 sampai dengan 99. Maka yang pertama, isim yang terletak setelah angka disebut dengan tamyiz. Yang kedua, apabila tamyiznya itu terletak setelah angka 11 sampai dengan angka 99, maka tamyiznya mufrad, bentuk mufrad, dan mansub, bentuk mufrad dan dibaca nasab. Dua ini yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika terletak setelah angka 11 sampai dengan 99. Yang kedua, bacaan tamyiznya nasab. Yang ketiga, bentuk tamyiznya adalah mufrad. Taib. Contoh pada kitab di situ
Fil fasli thalathatun wa thalathuna taliban. Fil fasli thalathatun wa thalathuna taliban. Kalau kita perhatikan pada contoh yang ada pada kitabnya, fil fasli ini sibuhul jumlah. Jarun wa majrurun fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. Khabar yang didahulukan. Thalathatun wa thalathuna. Thalathatun wa thalathuna ini adalah 33. Thalathatun 3 wa thalathuna 30. Berarti thalathatun wa thalathuna 33. Dibaca rofa karena sebagai mubtada muakhar. Taliban inilah yang disebut dengan tamyizul adad. Karena terletak setelah angka. Kemudian yang kedua, taliban dibaca nasab karena terletak setelah angka 11 sampai dengan 99. 33 itu angka antara 11 sampai dengan 99. Kemudian yang ketiga, taliban mufrad, bentuknya mufrad. Taliban bentuk mufrad. Jadi seperti itu. Nah, contoh banyak sekali dalam ayat dalam hadis itu banyak tamyiz yang dibaca nasab bentuk mufrad karena terletak setelah angka 11 sampai dengan 99. Tapi dalam ayat tamyizul adad yang terletak setelah angka 11 sampai dengan 99 dibaca nasab 11. Allah mengatakan ketika mengisahkan Nabi Yusuf alaihissalam. Allah mengatakan inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Nah, di situ. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Nah, inni ra'aitu ta di situ sebagai fa'il dhamir dhahir muttasil fi mahalli raf'in. Kalau kita i'rab dari awal inni ya mutakallim dhamirun dhahirun muttasilun fi mahalli nasbin ismu inna. Ra'aitu ta dhamirun dhahirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli rafin fa'il. Ra'aitu jumlatun fi'liyatun fi mahalli raf'in khabaru inna. Ahada asyara adadul murakkabah mabniyun 'alal fathil juz'aini fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ahada asyara ini adalah angka 11. Kemudian kaukaban. Nah, di sini kaukabannya. Kaukaban mansubun tamyizun. Kaukaban dia nasab karena berkedudukan sebagai tamyiz. Nah, sekarang kita lihat. Kaukaban disebut dengan tamyiz li'annahu waqa'a ba'dal adad. Dia disebut dengan tamyiz karena terletak setelah angka, yaitu 11. Thaniyan yang kedua, kaukaban dibaca nasab dan mufrad. Kaukaban mufrad, kaukaban nasab. Kenapa? Karena terletak setelah angka 11. Angka 11. Terletak setelah angka 11. Taib. Kemudian contoh tamyiz, angka yang terletak setelah angka 99. Dalam hadis yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman." Perhatikan di situ. Nabi kita Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman." Sesungguhnya Allah itu memiliki tis'atan wa tis'in, 99 isman nama. Taib. Sekarang kita i'rab. Inna lillahi. Inna huruf inna mabni dengan fathah, tidak ada kedudukannya dan dia sebagai penguat. Lillahi sibuhul jumlah fi mahalli raf'in
khabaru inna muqaddam. Tis'atan wa tis'ina. A'dadul mu'a'dad. Yani a'dad, angka. Nasab sebagai isim inna yang diakhirkan. Isman mansubun tamyiz. Isman, dia dibaca nasab karena berkedudukan sebagai tamyiz. Nah, kenapa dia sebagai tamyiz? Yang pertama karena dia terletak setelah angka. Yang kedua, yakni tis'atan wa tis'ina, 99 itu kan angka. Yang kedua, dibaca nasab bentuk mufrad. Kenapa? Karena terletak setelah angka 11 sampai dengan 99, dan 99 itu adalah angka. Maka dibaca nasab mufrad. Taib. Contoh yang lainnya, Allah mengatakan, fanfajarat min husnata asyrata ainan. Fanfajarat minhu ithnata asyrata ainan. Taib. Maka terpancarlah darinya 12 mata air. Maka perhatikan di situ pada kalimat ainan. Fanfajarat minhu ithnata asyrata ainan. Ainan nasab sebagai tamyiz karena terletak setelah angka. Kemudian yang kedua, dia bentuknya mufrad nasab. Kenapa? Karena terletak setelah angka 11 sampai dengan 99. Dan di situ angka 12. Angka 12 itu adalah angka yang di antara 11 sampai dengan 99. Taib. Wa kadzalika misal wa wa'adna Musa 40 lailan. Wa wa'adna Musa 40 lailan. Taib, 40 lailan. Lailan mansub sebagai tamyiz karena terletak setelah angka. Dibaca nasab mufrad karena terletak setelah angka 11 sampai dengan 99. Taib, itu adalah contoh-contoh dari ayat yang kita ketahui, yang kita hafal. Taib. Atau kita juga bisa membuat contoh-contoh yang lain dari contoh-contoh ungkapan dalam bahasa Arab. Misal di dalam tas ada 31 pena. Maka fil hakibati wahidun wa thalathuna qalaman. Fil hakibati wahidun wa thalathuna qalaman. Maka qalaman mansub sebagai tamyiz. Dibaca nasab bentuk mufrad karena terletak setelah angka 11 sampai dengan 99. Taib. Misal akhar, contoh yang lainnya adalah ra'aitu arba'atun. Ra'aitu arba'atan wa thamanina waladan fil mal'abi. Ra'aitu arba'atan wa thamanina waladan fil mal'abi. Saya melihat 84 anak di lapangan. Maka waladan nasab sebagai tamyiz karena terletak setelah angka. Bentuknya mufrad karena terletak setelah angka 11 sampai dengan 99. Nah, jadi semacam itu. Dan ingat, angka itu di-i'rab sesuai dengan kedudukan dalam susunan sebuah kalimat. Taib. Itu angka yang kedua. Tamyizul adad yang kedua. Kemudian tamyizul adad yang ketiga. Artinya isim yang terletak setelah angka. Maka yang ketiga adalah tamyizul mi'ati.
wal alfi wa mudha'afatu kullin minhuma yakunu mufradan majruran. Yang ketiga adalah tamyizul mi'ah. Isim yang terletak setelah angka ratusan, tamyizul mi'ah, wal alaf dan ribuan, wa mudha'afatun dan kelipatan dari keduanya, yakunu mufradan majruran, maka tamyiznya satu bentuknya mufrad. Yang kedua dibaca majrur. Bentuk mufrad dibaca majrur. 6. Misal hadaral hafla arba'umi'ati syabin. Arba'umi'ati syabin. Baik, perhatikan di situ pada kalimat arba'umi'ati. Arba'umi'ati dia adalah kelipatan dari ratusan, berarti arba'umi'ah ini ratusan. Kemudian syabin ini tamyiznya. Syabin ini tamyiz. Kenapa? Karena terletak setelah angka, yaitu arba'umi'ah. Yang kedua dibentuk mufrad dan majrur karena terletak setelah angka ratusan dan kelipatan-kelipatannya. Taib dan kelipatannya. Nah, itu adalah bentuk daripada tamyiz. Misal kalau kita ingin mengatakan saya melihat 100 anak. Saya melihat 100 anak. Berarti mada naqulu bil arabiyyah? Ra'aitu mi'ata waladin. Ra'aitu mi'ata waladin. Mi'ata nasab sebagai maf'ul bih, waladin tamyizun majrur. Waladin tamyiz. Limada? Karena terletak setelah angka. Kemudian waladin kenapa dibaca majrur dan bentuknya mufrad? Karena terletak setelah angka ratusan. Mi'ah itu 100. Baik. Wa kadzalika kalau kita ingin mengatakan saya membeli 1000 pena. Saya membeli 1000 pena. Berarti ishtaraitu alfa qalamin. Ishtaraitu alfa qalamin. Alfa nasab sebagai maf'ul bih, qalamin sebagai tamyiznya karena terletak setelah angka. Kemudian bentuk mufrad dan dibaca majrur karena terletak setelah angka ribuan. Alaf itu ribuan, maka dibaca mufrad majrur. Taib, itu adalah bentuk daripada bacaan tamyiz jika terletak setelah angka ratusan atau ribuan. Contoh lagi misalnya. Misal kita ingin mengatakan fil maktabati khamsumi'ati kitabin. Fil maktabati khamsumi'ati kitabin. Di perpustakaan itu ada 500 kitab. Maka kitabin tamyizun. Tamyiz. Kemudian majrur dan bentuknya mufrad karena terletak setelah angka ratusan. Angka ratusan. Nah, kemudian juga contoh-contoh yang lainnya. Nah, maka dengan semacam itu kita bisa mengkiaskan ke dalam bentuk ungkapan-ungkapan angka. Maka dari sini inilah rincian daripada tamyizul adat. Sebagaimana di awal yang sudah kita bicarakan bahwasanya tamyizul adat isim yang terletak setelah angka, maka di situ ada perinciannya. Kenapa? Karena angka di situ adalah memiliki beberapa
macam. Sebagaimana yang sudah kita lihat, ada angka satuan, yaitu 3 sampai dengan 9. Ada angka puluhan, 11 sampai dengan 99. Ada angka ratusan dan ada angka ribuan. Tentunya masing-masing memiliki tamyiz yang berbeda-beda dan bacaan yang berbeda. Maka kaidahnya adalah kesimpulannya yang pertama, jika isim terletak setelah angka 3 sampai dengan 10 dibaca jamak majrur. Kemudian yang kedua, jika terletak setelah angka 11 sampai dengan 99, tamyiznya mufrad nasab. Yang ketiga, jika terletak setelah angka ratusan dan ribuan dan kelipatannya, maka tamyiznya mufrad majrur. Itu adalah kesimpulan dari ringkasan tamyiz. Nah, jadi semacam itu. Maka dari sini yang harus kita perhatikan adalah bahwa yang menjadi patokan adalah angka yang terdekat dengan tamyiz, itulah yang menjadikan harus kita perhatikan. Jamak majrur, jamak ataukah mufrad, maka di situ harus kita perhatikan angka yang paling dekat dengan tamyiz. Itu adalah rumus dalam pengucapannya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.